Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan perkara sunnah dalam berwudu. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wastiqbalul kiblati fi kulli wudu'ih. Dan sunnah selanjutnya adalah menghadap kiblat di setiap wudunya orang. Watarkut takallumi. Dan sunnah selanjutnya adalah meninggalkan pembicaraan fi asna'i wudu'ih, di tengah-tengah wudu, bila hajatin, tanpa hajat. Jadi sunnah wudu itu menghadap kiblat. Nah, sunnah juga tatkala wudu meninggalkan pembicaraan di tengah-tengah wudu kalau tidak ada hajat. Gimana kalau ada hajat? Itu dibolehkan. Bigoyri dzikrin. Nah, artinya dengan selain zikir. Kalau zikir tidak apa-apa. Artinya ada zikir di dalam berwudu, juga ada zikir, maka ini tidak apa-apa. Khusus sunnah dilakukan. Wa yukrahu, dan dimakruhkan salamun, mengucapkan salam alaihi, atasnya orang yang berwudu, wala minhu, dan tidak juga makruh ucapan salam darinya orang yang berwudu, wala radduhu, dan tidak makruh juga menjawab salam. Jadi mengucapkan salam, menjawab salam tidak makruh pada orang yang berwudu. Kemudian watarku tansyipin, dan sunnah selanjutnya adalah meninggalkan mengelap. Artinya tidak mengelap bekas basahan wudu bila udhurin, tanpa ada uzur, litibai, karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kalau ada uzur, misalkan seorang pakai kacamata dan ia harus pakai kacamatanya kembali, maka ini tidak mengapa dilap. Seperti itu. Kemudian sunnah selanjutnya wasyahadatani, dan membaca dua kalimat syahadat, akibal wudu'i, setelah berwudu, bihaisu, dengan sekiranya, layatulu, dengan sekiranya tidak panjang, fasilun, pemisah, anhu, dari wudu, urufan, secara uruf. Jadi sunnah selanjutnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat sesudah berwudu, yang memang sekiranya tidak panjang pemisah secara uruf, artinya tidak dipisah dalam jangka waktu yang lama. Setelah orang itu berwudu, maka seyogyanya dia berdoa, berzikir sesudah wudu, membaca doa wudu dan berzikir setelah wudu. Tapi kalau dipisah dengan waktu pemisah yang lama, nah ini sunnahnya sudah tidak berlaku lagi. Fayaqulu, maka berkata si mutawaddi, mustaqbilan, hal dalam keadaan menghadap kiblat, lil kiblati, menghadap kiblat, rafi'an, hal dalam keadaan mengangkat, yadaihi, pada tangannya, wabasarahu. Nah, wabasarahu, dan penglihatannya mutawaddi. Jadi hal dalam keadaan mengangkat tangannya orang yang berwudu, dan penglihatannya orang yang berwudu, ilas samai, ke langit, walau a'ma, walaupun orang itu buta. Nah, ini dia. Jadi tatkala dia membaca dua kalimat syahadat, dia tangannya mengangkat ke atas, dan penglihatannya mengangkat ke atas, walaupun orang ini buta. Asyhadu, nah ini kalimatnya, asyhadu. Nah ini adalah zikirnya. Asyhadu an alla ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah ini dia. Ini zikirnya yang dibaca setelah berwudu. Kemudian warawa, dan meriwayatkan muslimun, siapa Imam Muslim, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa riwayat Imam Muslim? Nah, ini dia. Redaksinya, man, adapun orang, tawaddoa, ialah yang berwudu, siapa siman, faqala, maka berkata siapa siman, asyhadu alla ilaha illallah, sampai akhir. Nah, sampai abduhu wa rasuluh. Jadi kalau orang berwudu dan selesai wudu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir yang disebutkan di atas, putihat, maka dibuka lahu, baginya orang, abwabul jannati, akan pintu-pintu surga, as-samaniyatu, yang 8. Yadkhulu, masuk siapa man, orang yang berwudu, min ayyiha, dari manapun 8 pintu, sya'a, yang berkehendak siapa orang tersebut. Nah,
Jadi ketika orang setelah berwudu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna la syarikalah. Saya ulang, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ketika dibaca selesai berwudu akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8 dan ia boleh masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Zada menambahkan At-Tirmizi, siapa Imam At-Tirmizi, Allahumma ij'alni. Imam Tirmizi menambahkan lafadznya Allahumma ij'alni. Ya Allah jadikan pada diriku minat tawabina termasuk hamba-hamba yang bertaubat. Waj'alni, ya Allah jadikan diriku minal mutatahhirina termasuk dari orang yang selalu bersuci. Warawa dan meriwayatkan al-Hakimu, siapa Imam Hakim, wasohahahu dan mensahihkan ianya Imam Hakim pada hadis. Jadi hadis ini riwayat Imam Hakim dan ia mensahihkannya. Apa redaksinya? Man, adapun orang tawaddoa yang berwudu man, adapun orang tawaddoa ialah yang berwudu siapa sih man summa. Kemudian qala berkata siapa sih man, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini riwayat dari Imam Hakim dan ia mensahihkannya. Orang yang berwudu, namun setelah berwudu dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba, maka dicatat. Nah, kutiba maka dicatat. Firokin, di dalam kulit. Summa tubi'a, kemudian disestempel apa kulit, bitabi'in dengan setempel, falam yuksar dan tidak rusak apa rok atau kulit ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Nah, ini luar biasa pahalanya. Jadi orang yang membaca zikir itu setelah habis berwudu, ia akan dicatat di dalam kulit yang ditulis, yang distempel, kemudian stempel tersebut tidak rusak sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Lam yatatarraq, artinya tidak akan menimpa ilaihi kepadanya lafaz tersebut ibtalun apa sesuatu yang membatalkan atau merusak, kama sebagaimana sesuatu soha yang sah yang sahih apa ma hatta yaro sampai melihat siapa sih man sawabahu akan pahalanya orang al-azima yang besar. Jadi maksudnya tulisan tersebut tidak akan ada sesuatu yang merusak sampai orang tersebut melihat pahalanya yang besar pada hari kiamat nanti. Sebagaimana keterangan yang sahih dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian summa kemudian yusolli berselawat siapa siman wa yusallimu dan bersalam siapa siman ala sayyidina atas penghulu kami, atas sayyid kami, siapa sayyid kami Muhammadin yaitu Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad dan juga berselawat dan salam kepada keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah juga melakukan membaca salawat dan salam kepada Nabi dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wayaqra'u dan sunnah juga setelah berwudu membaca wayaqra'u dan membaca siapa siman inna anzalnahu. Jadi membaca surat Al-Qadar, inna anzalnahu. Kadzalik, seperti itu maksudnya seperti dalam keadaan menghadap kiblat. Salasan dengan 3 kali, bila raf'in tanpa dengan mengangkat tangan, seperti itu. Jadi banyak sekali zikir-zikir yang dibaca setelah berwudu dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Amma du'aul a'dha'i, adapun doa sebelum adapun doa-doa beberapa anggota wudu al-masyhur yang telah masyhur fala asla, maka tidak ada asal itu maujud, artinya tidak ada dasar itu maujud lahu baginya doa anggota wudu yu'tadu yang dianggap bihi dengannya asal fadalika, maka karena itu tidak ada asal hadabtuhu membuang siapa aku padanya doa anggota wudu tabaan karena ikut Syairul madhab, pada gurunya al-madhab An-Nawawi
An-Nawawi. Nah, siapa? Yaitu Imam Nawawi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi gini, doa-doa pada anggota yang telah masyhur, yang ada di buku-buku yang masyhur yang kita lihat sekarang ini, tidaklah ditemukan dalil sahih sama sekali. Nah, jadi oleh karena itu, maksudnya musannif ini membuangnya karena mengikuti guru mazhab yaitu imam besar yaitu Imam An-Nawawi radhiyallahu an. Kemudian wakila dan dikatakan yustahabu, disunahkan ayakula apa mengucapkan siapa siman inda kulli udwin, di setiap anggota, basuhan anggota, apa yang disunahkan, membaca apa yang disunahkan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jadi malah ini yang dibaca ketika dia setiap kali membasuh tiap-tiap anggota, disunahkan membaca zikir ini, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian li khabarin, karena ada suatu hadis rawahu yang meriwayatkan padanya khabar atau hadis al-mustaghfiri, yaitu al-mustaghfiri. Waqala dan berkata al-mustaghfiri hasanun gharibun. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis hasan yang gharib. Nah, jadi ini sekelumit tentang sunnah-sunnah ketika berudu. Sunnah dalam selesai berudu apa yang dibaca, doa-doa apa yang dibaca. Nah, ini telah dijelaskan tadi. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.